Al-muslimu yu'minu biwajibi ikramid dhaifi. Seorang muslim yang beriman diperintahkan untuk memuliakan tamu. Kita diperintahkan untuk muliakan tamu. Wa yaqduru qadrahul matlub, dan muliakan mereka semampu kita. Kita diperintahkan semampunya. Jangan berutang berlebihan demi ingin memuliakan tamu, semampunya saja. Wa dzalika liqauli lirrasul alaihi salatu wassalam, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Kita ini dah termasuk enggak, Pak? Orang-orang yang memuliakan tamu. Masalahnya kadang rumah kita ini tak bebas tamu masuk kan. Tengok siapa yang datang. Wali qawlihi, dan sabda Nabi juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizatahu, memberi tamu hadiah. Apa hadiahnya? Wa ma jaizatuhu, apa hadiahnya ya Rasulullah? Kata sahabat. Qala, Nabi mengatakan, yaumuhu wa lailatuhu, hendaklah menjamu mereka siangnya dan malamnya. Datang tamu, muliakan mereka, jamu. Tapi tadi jangan sampai memberatkan kita. Wad diyafatu salasatu ayyam, dan tamu itu jatahnya 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari, di atas 3 hari dia bukan tamu lagi. Kalau nampak teras rumah kita tuh kotor, kasihkan cangkul tuh banyak rumput kan, agak berat nampak. Fama kana wara'a dzalik fahuwa shadaqah. Kalau kita tetap memuliakan mereka, menghormati mereka sudah lebih dari 3 hari, maka apapun yang kita berikan kepada mereka itu sudah sedekah, dapat pahala sedekah. Kalau tadi di 3 hari pertama kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Nah, walihadza kanal muslimu yaltazimu fi su'unil diyafah bil adabit taliyah. Nah, ini adab-adab yang harus kita lakukan. Yang pertama, langsung saja biar selesai. Ayya da'wa li diyafatihi al-atqiya dunal fusak wal fajar. Kata pengarang kitab, hendaklah kita mengajak tamu datang ke rumah. Dianjurkan, Pak, diajak. Yuk, mampir yuk ke rumah. Cuman kadang kita ngajak mampir tuh pas tamu dia udah nak pulang kan gitu kan. Ada nak berangkat pulang. Singgah dulu. Apa tak dari tadi ngajak? Tadi kan lama udah 1 jam bercerita di masjid. Singgah lu. Diajak. Terlebih-lebih kalau tamu kita tuh al-atqiya, orang yang bertakwa, orang soleh. Jadi kalau ada kita kawan, kenalan, entah siapapun mereka, asal dia orang baik, ajak dia ke rumah. Kenapa? Karena orang baik datang ke rumah membawa berkah. Minta dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kan itu yang dilakukan sahabat. Tempat sholat Rasulullah itu dijadikan dia musallal bait, tempat sholat yang ada di rumah. Diperintahkan. Ada masjid, ada musalla, ada juga mihrab, tempat sholat yang ada di rumah kita nih. Yang di dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu kan diceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat sholatnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah.
Jadi tempat sholat itu mihrab di dalam sholat. Kata para ulama, salah satu tempat yang mustajab berdoa itu di mihrab, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria tersebut. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku zuriyah yang thayyib, yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya setelah meninggal mak saya itu mulai agak ngertilah saya sedikit apa makna anak soleh itu. Sedikit, saya belum jadi anak soleh, tapi setelah meninggal mak saya itu, saya mulai agak paham lah. Beruntung saya dulu di sekolah kan mak saya pesantren. Dulu anak-anak dulu enggak milih sekolah pesantren. Sekolah nih ya. Apa kata mak dia lah, apa kata ayah dia lah. Masuk pesantren. Lah ini anak sekarang diancam-ancamnya ya. Diancam-ancam. Kalau tak dibelikan aku motor, aku tak mau sekolah. Lain ngeri. Kalau tak dibelikan aku handphone merek ini, aku tak mau sekolah. Kalau orang dulu tak ada milih. Nah SMP, nak pesantren. Kebetulan orang tua saya memikirkan, masuk pesantren aja. Alhamdulillah. Kalau tak masuk pesantren, entah jadi apa. Tak tahulah kan. Beruntunglah orang tua yang memikirkan pendidikan anaknya. Meninggal mak saya, ada yang di komunitas muzakarah kami buat sholat gaib, baca yasin, tahtim, tahlil. Orang datang bertakziah ke rumah, berdoa, datang ke majelis ilmu, ke masjid-masjid, musola ustadz kami turut berduka. Kita baca Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Henry Tambusai. Kemana masjid, kemana musola, seperti itu. Kita mazhab Syafi'i ini kan doa itu sampai, hadiah pahala itu sampai ketika kita membaca. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Cuman sudah meninggal baru paham gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki anak yang soleh. Saya belum soleh lagi Pak, Bu. Tapi beruntunglah orang tua yang memiliki anak yang soleh. Pun kata para ulama, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir untuk orang tua. Setiap kebaikan. Bayangkan anaknya itu hari-hari dengan kebaikan. Maka setiap saat orang tua yang sudah meninggal itu mendapatkan aliran pahala. Bayangkan juga kalau anaknya hari-hari dengan dosa. Maksiat, mabuk, narkoba, ini itu. Nah, itu luar biasa. Nih abang-abang tim dakwah luar biasa nih. Hari-hari ngajak orang kebaikan. Yuk ikut kajian subuh di Masjid Thayyibah. Ada sarapannya loh. Nah, di situ. Itu. Itu. Iya. Memang iya. Cukup nih Pak Imam kan? Insya Allah. Maka nabi-nabi dulu mintanya Pak Ibu sekalian anak soleh. Nabi Zakaria, Thayyibah, anak yang soleh. Nabi Ibrahim minta anak soleh. Karena kalau dah dapat anak soleh itu lebih mahal dari sesuatu yang mahal yang ada di dunia ini ya. Ajak orang baik datang ke rumah. Dunal fusak. Fusak bukan orang-orang yang suka buat dosa. Wal fajaroh, bukan orang yang pendosa ya. Yang rajin sholat tuh ajak. Bapak Ibu habis sholat Isya ini datang ke rumah makan-makan. Mantap, bagus. Itu yang pertama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan berkawan kecuali dengan orang baik. Kita diperintahkan berkawan. Nak nengok anak kita tuh baik atau tidak, tengok kawannya. Dan begitu kata para ulama itu kan. Anil mar'i la tas'al. Seseorang itu jangan engkau tanyakan. Wa absir qarinatahu.
Lihat saja siapa kawannya. Kalau kita tengok kawannya baik, biarkan dia berteman. Tapi kalau kita tengok kawannya tak baik, ingatkan dia. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat imannya. Walaupun dia berkawan dengan orang jahat, tidak merubah dirinya. Dirinya tetap baik. Bahkan dia mampu mengajak orang jahat itu untuk buat baik. Itu bagus. Tapi kalau kira-kira kita berkawan, kita tambah buat dosa, dulu rajin sholat, setelah berkawan dengan si fulan, tak mau dia sholat lagi. Itu lebih baik mundurlah. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan hendaklah kalau dapat makanan yang milik kita tuh yang memakannya orang-orang yang bertakwa, yang rajin sholat, yang rajin mengaji, itu lebih utama. Kalau banyak pilihan yang diberikan, ini ada satu, ini orang yang bertakwa, rajin sholat, rajin mengaji, rajin ke masjid. Makanan itu bukan satu. Ini nampaknya tak pernah ke masjid ini. Ini lain pula gayanya, tak jelas nih, agak kebanci-bancian deh sedikit nih. Maka berilah yang bertakwa. Kalau cuman satu, kalau ada tiga-tiga, kasih tiga-tiga. Itu yang pertama. Adab yang kedua, alla yakhussa bidiyafatihi al-aghniya dunal fuqara. Bahwa kita tidak boleh mengkhususkan tamu yang datang ke rumah itu orang kaya saja. Pejabat masuk, anggota dewan masuk. Tapi giliran orang susah, sampai pintu aja, situ aja lah duduk. Tak boleh. Tidak boleh dibeda-bedakan tamu yang datang. Karena yang memerintahkan dan menggerakkan hatinya datang ke rumah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman gaya yang datang ke rumah nih, saya perhatikan, yang datang minta sumbangan tuh, kalau sanggup siapapun mereka yang datang tanpa mencaci berikan ya. Kalau sanggup tanpa mencaci berikan. Kita tengok sehat, kasih aja, tak usah komen. Tapi kalau sering dia datang jadi langganan jadi langganan rumah kita tuh, setiap hari Kamis jam 4 habis asar datang dia. Atau 2 minggu sekali kan, maka yang seperti ini sehat, kita tengok dia dikasih nasihat. Pas mau ngasih nasihat tuh sebelumnya kasih agak banyak sedikit, ambil duit agak-agak 3 juta kan, banyak tuh Pak, gaji sebulan tuh. Kasih dia, Bu, saya tengok ibu sehat. Ibu lebih baiklah bekerja. Ibu belum tua-tua betul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nih saya kasih ibu banyak nih. Lain kali saya bisa melihat ibu bekerja di tempat lain dengan lembut. Kalaupun kita tak mau memberi, tolak dia dengan baik. Lain kali Pak ya, lain kali Bu ya. Ini kalau tamu yang datang, orang yang datang baik, kita yang punya rumah baik juga. Tapi kadang ada yang datang nih tak baik dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tokok-tokoknya pakai. Assalamualaikum. Parah kali. Jadi kadang ada yang buat naik hitam yang punya rumah karena yang datang itu tidak beradab, menokok kuat-kuat Pak. Assalamualaikum. Ada kuat-kuat di sini tak ada, tapi kejadian tuh tak boleh tuh. Ini adab yang kedua, kalau ada orang datang ingin bertamu ke rumah kita, maka memang kita diperintahkan tidak membeda-bedakan siapapun mereka, selama dia kategori tamu, maka datang, maka masukkan mereka.
Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara. Kata Nabi, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta yang diundang di sana orang-orang kaya saja. Orang fakir tak diundang. Dia buat acara, jadi khusus undangan itu di RT dia itu kan enggak semua. Yang penting-penting saja. Padahal yang di grup kelompok RT itu ada yang lain. Itu tidak baik. Diundang semua dan semampunya. Tak boleh dibeda-bedakan. Allah yaksida bidiyafatihi at-tafahur. Ini adab yang ketiga. Kita kalau mengajak orang ke rumah, tujuan memang untuk menghormati mereka, memberikan sesuatu, membuat mereka bahagia. Tidak ada lain daripada itu. Bukan bermaksud at-tafahur, menyombongkan diri, menyombongkan harta yang dimiliki. Banyak nih kita tengok di YouTube tuh menunjukkan Ferrari dia dan segala macam. Itu tak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kita ajak orang ke rumah, kita memang untuk memuliakan dia, bukan untuk menyombongkan diri, menyombongkan harta. Ini saya beli ini 500 juta nih di Pekanbaru nih, cuman saya dengan Pak Gubernur yang ada model gini nih kan. Itu yang diceritakan yang tamu datang tuh kan. Ini saya beli nih, itu lain. Itu sekali orang mau datang ke rumah dia. Itu adab orang yang ingin datang, siapa yang kita ajak. Kemudian di sini fi adabi ijabatiha, adab menerimanya. Ayyujibat dakwah wala tata'akhkharu anha min uzrin. Hendaklah kita kalau diundang datang. Bukan hanya yang mengundang itu pejabat, bukan hanya yang mengundang itu orang kaya. Siapapun yang menurut syariah boleh kita datang, datanglah, jangan beda. Ini bapak nih banyak duit, bapak nih di rumahnya lauk enak-enak nih, datanglah. Tiba orang susah ngundang, tak datang. Tak boleh. Setiap kita diundang wajib datang. Man du'iya fal yujib. Siapa yang diundang hendaklah dia datang. Kemudian agak sedikit sama dengan yang nomor 2 tadi di atas. Allah yumayyiza fi ijabati bainal fuqara wal ghina. Tidak membeda-bedakan mana fakir, mana miskin. Tak boleh memilih-milih ya. Dan dilarang menolak tamu itu dilarang. Saya jujur punya pengalaman buruk tentang tamu nih. Jangan dibuat maksud saya. Dulu sudah lama, beberapa mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, lebih ya. Anak-anak datang ke rumah Pak, Bu, Lebaran. Anak-anak ini kan datang tujuannya THR aja kan gitu kan. Tak mana dia duduk bercerita lama bagaimana keadaan Ustadz. Mana ada anak-anak nanya gitu kan. Udah berapa anak Ustadz sekarang? Mana ada, namanya anak-anak kan. Anak-anak tuh datang ke rumah, kasih dia minuman kaleng, kemudian suguhkan kalau ada lontong, kemudian kasih THR. Tak usah banyak, 500.000 aja kasih satu orang. Kan? 10 orang yang datang, 5 juta, selesai. THR awak pun hilang semua kan. Itu aja itu. Jadi saya tak patut dicontoh. Saya tolak mereka datang. Karena saya udah mengeluarkan motor nak pergi bertamu. Nantilah kalian datang, saya bilang. Kan udah keluar motor, anak masih 1 kalau nggak salah saya. Keluarkan motor nak pergi bertamu. Nanti aja ya. Anak-anak situ. Apa salahnya nggak usah masuk, ambil aja uang kasih. Tapi saya pikir nanti kalian datang lagi biar masuk ke rumah. Tujuan itu. Pergilah saya bertamu ke rumah salah seorang ustadz. Pulang,
pintu belakang saya dah terbuka. Belum ada terali waktu itu lagi. Baru pindah dari situ. Saya tolak tamu dari depan, masuk tamu dari belakang. Ya, itu pelajaran. Saya tolak tamu dari depan, datang pencuri dari belakang. Cuman rumah ustadznya apalah nak dicuri kan? Tak ada yang nak dicuri kan? Pernah saya pulang kampung, ayah mertua saya sakit, pulanglah. Masih kelok 9 lewat sedikit, nelponlah warga. Ustadz, rumah ustadz masuk maling. Rupanya subuh tuh ada 5 entah 6 rumah masuk maling, Pak. Menjelang-jelang subuh, orang sembahyang subuh tuh. Sembahyang juga orang deh, rumah ini sembahyang deh, rumah ini sembahyang deh. Maling tuh kan. Pas saya lagi bangun bagian belakang nih belum teratap. Tangga tuh tegak. Diangkatnya tangga dari rumah saya ini pindah deh ke rumah sebelah. Melalui tangga inilah. Dibawanya lah tas saya tuh. Dipikir dia tas saya tuh isinya duit. Ustadz isi tas duit kan. Isi kitab. Jadi tas sama kitab di atas hubungan rumah orang lah letaknya. Udah diperiksa dia kan. Tak ada nih. Celengan anak-anak yang kecil lah dibawa dia pergi itu. Ini pelajaran nih, jangan tolak orang yang datang ke rumah. Apalagi anak-anak itu kan kecewa di parah Ustaz tuh kata. Ya, kecewa dia. Tak boleh. Kemudian alla yufarriqa fil ijabati bainal abi ba'idil musafah wa qaribiha. Ini juga termasuk adab. Tidak boleh membeda-bedakan antara tamu jauh dengan tamu dekat. Ada 3 tuh. Kalau di sini 2. Ada tamu jauh, ada tamu dekat, ada tamu jinak. Iya kata bapak ini. Tamu jauh memang rumahnya jauh. Tamu dekat lingkungan kita nih. Tamu jinak tiap hari dia datang. Entah siapa lah nih kan. Wa in wujjihat ilaihi da'watani ajaba as-sabiqah minhuma. Kita tak boleh memisah-misahkan. Kalau tamu dekat menyajikannya yang ini aja. Kalau tamu jauh karena dia jauh yang ini. Itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan. Kemudian alla yata'akhkhara fi ajli saumihi bal yahduru. Hendaklah kita tidak tidak terhalang kalau tamu itu datang, kalau kita datang bertamu walaupun kita sedang puasa. Jadi jangan menjadi beban untuk kita, aku sedang tak puasa, malaslah datang ke situ. Ataupun dengan kondisi yang lain, diperintahkan sebenarnya kalau puasa sunnah, pilihan ya, diberi pilihan. Mau tidak berbuka, silahkan. Mau berbuka demi memuliakan yang punya rumah, juga boleh. Nabi itu kalau lagi datang bertamu, kemudian Nabi batalkan puasa, tapi puasa sunnah ya, jangan puasa wajib dibatalkan dia. Itu banyak orang bertamu. Puasa sunnah, ketika kita datang lalu dihidangkan, maka ada hadis yang menyuruh kita untuk apa kata Nabi Muhammad SAW, takallafa laka ahuka wa taqulu inni shaim. Yang punya rumah itu sudah bersusah payah menyiapkan, sanggup kalau dia bilang aku sedang berpuasa. Kira ini satu hadis ya, ataupun ada hadis lain kita melanjutkan puasanya, nanti saya baca itu. Jadi pilihannya sama-sama boleh, tapi di sini diperintahkan kalau apalagi pas kita bertamu tuh kepala kakap di situ tuh batalkan aja lah puasa sunnah tuh kan. Udang galah, ikan baung ya kan. Ini jarang-jarang jumpa nih nampaknya nih kan. Batal puasa sunnah tuh. Saya pernah bertamu ke rumah salah seorang ustadz.
Dulu ada ketua IKMI yang sudah meninggal, Ustadz Zulfikar Abdul Malik LC ya. Jadi kak saya sedang puasa sunnah. Kami datang ke rumah Ustadz itu bertamu lebaran atau bertakziah. Tapi dihidangkan makan siang. Apa kata Buya tuh? Kak Ustadz nih lebih hebat pula dari Nabi lagi gitu dia. Nabi kalau bertamu ada makanan dibatalkan, ini tak ada batalkan puasa tuh. Saya batalkan juga akhirnya itu kan. Awak komandan nyuruh batal kan. Saya batalkan juga makan. Puasa sunnah. Ya puasa 6. Artinya kan dibatalkan hari ini masih ada kesempatan lain. Kecuali ini hari yang terakhir nih. Sudah 29 Syawal. Karena 30 itu kan kita tak tahu tuh entah 30 entah sama. Maka ini jangan batalkan. Kenapa kita harus diutamakan membatalkan puasa kalau kita bertamu di rumah orang lain, hidangan sudah dihidangkan, apa? Menggembirakan yang punya rumah. Alangkah kecewanya dia, kita datang berombongan, kita semua puasa. Dia sudah masak-masak kan? Seperti yang lakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti buka surah Hud ayat 69-70. Datang bertamu tengah malam. Dalam riwayat ada 3 orang. Ada riwayat lain mengatakan 7 orang berpakaian putih, rapi, sopan, santun. Tengah malam dia datang. Nabi Ibrahim ini orang yang sangat memuliakan tamu. Maka beliau itu disebut dengan Abud Doifan, bapak tamu. Luar biasa. Kalau dah tamu datang ke rumah, takzim beliau luar biasa. Sampai beliau memotong, ada anak sapinya yang layak untuk dipotong lalu dibakar ya di tengah malam. Sanggup kita macam itu, Pak? Sanggup kita. Dibakar oleh Nabi Ibrahim, sudah masak dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, tapi udah dihidangkan agak sedih dia, agak ragu dia, ngapa orang ini tak makan. Mulai dia ketakutan, akhirnya malaikat itu bercerita. Ada riwayat yang mengatakan 3, malaikat Jibril, Mikail, Israfil datang bertiga. Rupanya dia ingin memberi kabar bahwa akan terjadi. Mereka tuh, malaikat tuh datang mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Itu diceritakan di surah Hud ayat 69, 60, 70. Bapak Ibu baca saja. Jangan terlalu lama. Mengabarkan akan menurun azab kepada kaum Sodomi, pecinta sesama laki-laki. Saya agak marah juga saya ketika diviralkan Lucinta Maya, siapa? Lucinta siapa? Lucinta Luna tuh. Abdul Patah namanya tuh, laki-laki tulen tuh. Dirubah habis-habisan jadi perempuan. Banyak pula kadang lewat di YouTube gitu tuh. Saya kalau yang aneh-aneh saya tengok komentar itu. Banyak pula yang memuji orang Indonesia. Mbak cantik kali sekarang segala macam. Seharusnya dikasih deh nasihat. Kau laki-laki, kau mati, kau bahaya nanti kau merubah ketentuan Allah. Ini tidak semua kacau nih. Maksudnya apa? Hal yang seperti itu sudah biasa. Takutnya bukan apa? Kan banyak karena dia nih seorang akhirnya jadi artis viral, mengikutinya banyak. Akhirnya banyak orang nanti yang merubah kelamin dari jantan ke betina, dari betina ke jantan, kan bahaya tuh kan. Ini sebahagian mereka mengatakan ini dibiayai, ini Bapak Ibu sekalian. Biaya untuk ini besar. Kenapa? Karena dia menjadi aktor untuk jadi orang mencontoh dia, meniru dia. Biaya yang dia dapatkan itu tidak sedikit. Operasi dia kemarin 1 miliar lebih. Saya yang aneh-aneh itu saya tengok, saya sampaikan. Kadang saya bertemu dengan majelis anak muda,
kasih kajian remaja. Ini jangan buat ubah ketentuan Allah, hukumnya haram, bukan hanya sekedar dari pesek menjadi mancung. Ini lebih ngeri lagi, dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. Nah, itu kan bahaya luar biasa, dilaknat pekerjaan seperti itu. Apalagi tujuannya haram pula. Wa in kana sahibuhu yasurruhu bi aklihi abtara. Kalau yang punya rumah itu menghidangkan makanannya, aftara, berbukalah, li anna idkhalis surur ala qalbil mu'minin minal qurbi. Karena sesungguhnya apa tuh? Tak selesai nih. Awak jumpa sebulan kan? Saya gas, saya cepatkan aja lah ya. Lianna idkhalas sururi ala qalbil mu'minin minal qurbi, membahagiakan, menyenangkan hati orang yang beriman itu dapat pahala. Jadi kita kalau jumpa sesama orang beriman nih, biasakan jumpa mereka itu senang kan. Tambah ganteng aja bapak sekarang pak, padahal tambah hancur bapak tuh kan. Senangkan hati mereka. Sehat pak, tambah muda aja sekarang pak. Senangkan saudara. Nampak wajah-wajah soleh bapak sekarang. Puji. Ini tidak, tambah gelap aja nampak. Anda begitu. Idkhalus surur ala qalbil mu'minin shadaqah. Membahagiakan saudara orang seiman itu dapat pahala. Itu yang diperintahkan Nabi. Kalau datang kita bertamu ke rumah orang lalu disantapnya dengan lahap apa yang kita hidangkan, bahagia enggak bu? Bahagia gitu. Saya datang orang bertamu ke rumah, semakin lahap deh, saya tambah kadang nasi itu. Tambah ustaz datang sudah, saya tambah nasi, masak banyak tuh. Itu kepala tongkol, tapi lah ikan-ikan biasa aja lah, ikan tongkol, ikan kakap agak payah lah kan gitu kan. Ayan wiya bi ijabatihi ikram akhihil muslim. Berniatlah kita memuliakan tamu yang datang itu, berniat kita dengan mereka datang itu ikraman li akhihi, memuliakan mereka saudara kita agar kita dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian adab yang berikutnya, alla yutilal intizar alaihim fayuqliluhum. Jangan, kalau tamu itu sudah datang, jangan membuat mereka menunggu lama. Dalam beberapa hal. Yang pertama, kita datang tamu di kamar aja dia. Udah nak pulang tamu nih, baru keluar dari kamar. Itu tak boleh itu. Tak dianjurkan dalam memuliakan tamu itu. Wa alla yu'ajjilal maji' fayujabhum qabla al-isti'adat fi zalika min aziyatihim. Tidak boleh melambat-lambatkan diri. Kemudian iza dakhala fala yatasaddarul majlis bal tawaddu'a fil majlis. Kalau kita datang ke rumah orang, Bapak Ibu sekalian, bertamu, kan tamu ngarahkan, sini Pak duduk. Ada sofa tuh. Di mana yang disuruh oleh yang punya rumah, disitulah kita duduk. Ndaklah aku di sini aja lah. Dia pula yang ngatur tuh. Ada tuh. Merasa itulah mungkin yang gitu tuh tamu-tamu jinak tuh. Aku sini aja lah, enak sini nih berangin. Yang punya rumah nyuruh ke situ, dia di kamari. Ada sofa, duduklah di sofa. Pergi dia ke ruang belakangan, ruang apa namanya, untuk santai, karena di sini enak nih, ada anginnya segar kata dia. Kita adab kepada yang punya rumah, diperintahkan duduk di mana tempat yang mereka arahkan. Itu adabnya tuh. Ayu ajila bitakdimit tu'am lil dofi. Hendaklah menyegerakan memberi hidangan kalau tamu datang. Ini juga adabnya itu. Beri hidangan cepat. Jangan dilambat-lambatkan. Minimal pertama sampai air putih. Ada air putih.
Habis air putih, nyusul air kopi, entah air teh, baru hidangan yang lain. Ini aku udah belanja, kita makan siang di sini ya. Tamu baru sampai, bilang seperti itu, jangan pulang dulu. Mertua saya itu kan guru besar di pesantren Mustafawiyah, almarhum Kiai Haji Umar Bakri Lubis, sudah meninggal 2 tahun yang lewat. Beliau tuh kalau lebaran tamunya banyak, murid-muridnya yang merantau ke seluruh penjuru Indonesia nih, bahkan ke luar negeri itu, kalau lebaran pulang pasti singgah tuh. Apa kata beliau? Kalian yang masuk ke rumah nih jangan pergi kecuali harus makan dulu. Begitu tuh Pak. Memang lebaran itu macam pesta tuh. Tentu yang hajab yang di belakang lah kan gitu kan. Anak-anak keluarga yang sampai istri saya cerita mengeluh saking banyaknya tamu yang datang ke rumah lebaran tuh. Nggak sanggup. Kalau kalian nggak sanggup, aku beli aja nasi kata mertua. Akhirnya masak juga orang tuh kan. Artinya apa? Cara beliau memuliakan tamu yang datang tuh cepat hidangkan dan kasih tahu jangan pergi dulu, kita makan siang di sini. Ngasih tahunya tuh ketika sampai, jangan pas tamu nih nak pulang. Kan kadang kita ngasih tahu nggak makan dulu gitu bilang tuh kan. Kalau nak makan dari tadi lah disiapkan kan gitu kan. Dan dia bilang nggak makan dulu kata dia. Tak makan ya tidak lah. Tidak. Kalau di sini kan diajak, yuk start sarapan itu. Nggak sarapan gitu lagi. Nggak kata dia, udahlah pulanglah kan. Jadi kan bahasa ini harus jelas juga kan. Cepat. Allah yubadilai rofitom qabla ayar fala ya adi. Jangan mengangkat makanan yang dihidang, biarkan lama di situ. Ini kawan tuh masih makan lagi, digeser ya cuci tangan di depan dia. Itulah aja apa namanya. Sebaik-baiknya kalau kita makan dengan tamu, ajak bercerita santai, biar dia nikmat makan. Kalau makan sambil bertamu itu kan, kalau kita bercerita kan rasa-rasanya tamu tidak canggung. Sambil bercerita, akhirnya kan tidak nampak makan banyak tuh kan. Tapi kalau diam aja kita, babu, rasa diperhatikan rasanya kan. Jangan diangkat nih. Biarkan dah selesai semua cuci tangan dia, lap tangan, baru diangkat. Itu diperintah, ini tidak, masih apa lagi guys, cuci tangan tuh. Dia udah dirapi-rapi, dibersih-bersihkan ya. Itu menunjukkan makan akan segera selesai. Kawan berencana nak bertambuh, masalahnya kepala baung sebelah situ ada. Kan nak digeser, dia udah digeser cuci tangan, tak jadilah. Kacau tuh. Kemudian karena nak cepat tuh kan hilang. Ayyusayyi'ad dhaifa bil khuruji mahu ila kharijil manzil. Kalau tamu, dua lagi Bapak Ibu sekalian, dua lagi. Kalau tamu nak keluar rumah, antar dia sampai keluar. Itu adab memuliakan tamu. Jangan kita dulu berdiri. Ini tegak, tamu itu masih duduk tegak dia. Tentu tegak cepat tamu itu karena biar tamu itu tegak, berdiri, jalan tamu keluar, kita barang kita perhatikan, senyum tatap sampai dia pergi, barulah kita masuk balik. Ini duduk dalam pergi-pergi seorang itu. Biasanya tergantung nih, kalau tamu-tamu kehormatan begitu tuh, tapi kalau tamu-tamu jinak tadi, kita tak gitu kan. Yang terakhir, ayyakuna lil muslimi salasata furusin. Hendaklah seorang muslim itu di rumahnya punya 3 kamar, 3 tempat tidur. Ahaduha lahu, yang ini untuk dia, wasanhi mali ahli, ini untuk keluarganya, wasalisah liddoifi, 1 kamar kosong untuk tamu. Kita kalau dapat, kalau bisa, berapa orang yang dibutuhkan di rumah tuh kamar? Kalau dibutuhkan kamar tuh 3, maka buat kamar 4.
3 nih untuk kita, anak laki-laki, anak perempuan. 1 nih dikhususkan apabila tamu datang ke rumah. Diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Likulli syai'in zakat, setiap sesuatu ada zakat. Wa zakatul bait, zakatnya rumah. Ghurfatud diapah, kamar tamu. Ini Ustaz nak bilang 4, kamar kami 1. Cuman Ustaz rumah ketek 3x6 tipe 36. Memang 4 kamarnya Ustaz, tapi 2 kamar mandi. Itu lain cerita lah kan. Bang, iya kami 4 kamar kami di rupa, ada kamar mandi lamo, bawaan perumahan, ada kamar semampunya kalau bisa. Kalau tak sanggup tentu lain cerita lagi. Inilah di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian sebahagian kecil adab-adab bertamu agar kita termasuk muslim yang sempurna, mukmin yang beriman. Apabila tamu datang ke rumah, kita hormati, kita muliakan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.